film animasi satu ini harusnya jauh lebih ditonton di hari pertama dibandingin Merah Putih One for All. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di Jurnal Film gue yang lainnya, dan selamat datang lagi di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film animasi terbaru Indonesia dari Falcon Picture yang diadaptasi dari komik legendaris Indonesia, yaitu Panji Tengkorak. Panji Tengkorak. Oke, jadi ini adalah another film animasi lainnya, sebuah film animasi yang seharusnya sih udah di-announce cukup lama, dan kalau nggak salah udah di-announce semenjak 3 tahun yang lalu dan sempat tenggelam informasinya, dan akhirnya hampir bersamaan dengan euforia setelah adanya animasi Jumbo, muncullah pengumuman film ini, yaitu Panji Tengkorak yang dibuat oleh Falcon Picture. Beda kayak film Jumbo atau animasi-animasi yang dikeluarkan oleh Visinema, Falcon dengan ciri khasnya kali ini kembali menggunakan pendekatan 2 dimensi, di mana 2 dimensi ini adalah tipikal animasi frame by frame yang menurut gue nggak kalah challengingnya dibandingin animasi 3D. Ketika gue nonton film ini, pada akhirnya gue bisa bilang animasi Indonesia sedang berkembang, tapi Panji Tengkorak bukan menjadi penggambaran yang bagus untuk menggambarkan progresif yang optimal gitu dalam perkembangan tersebut. Masih gue bilang berkembang, tapi langkah kita masih sangat panjang. Gue bakal muji dulu apa yang menjadi poin plus dan menjadi nilai jual film ini. Apa yang menjadi energi dalam upaya pembaruan di dalam film Panji Tengkorak ini? 1, tentu aja ini adalah medium animasi, sebuah medium yang benar-benar eksperimental dan ya harusnya secara bisnis itu cukup menantang. Dan tidak hanya berhenti di situ, satu hal yang berani lainnya juga adalah apa yang diangkat di dalam animasi ini adalah tema yang cukup mature. Jumbo sendiri bisa gue bilang masih melakukan pendekatan yang bisa dibilang harusnya aman. Secara market analysis mereka masih ngerti kalau misalnya Indonesia sendiri memandang animasi sebagai film yang ya core-nya pasti bakal dinikmatin anak-anak. Sehingga sajian utama dari film Jumbo itu bisa gue bilang ya memang ditujukan untuk anak-anak. Barulah Rian Adriandi sebagai seorang filmmaker berusaha menambahkan value yang lebih sehingga film ini bisa dinikmatin oleh segala usia dan gak mengorbankan strategi marketing yang harus mereka rancang. Sedangkan film Panji Tengkorak ini dari awal sudah menggambarkan bahwa film ini adalah sebuah film dengan tema mature, dan bisa gue bilang ya intinya mereka di sini memadukan 2 hal yang sangat oposisi. Film dengan medium animasi namun dengan tema yang dewasa. Sehingga menurut gue harusnya perlu adanya eksekusi yang benar-benar optimal dan maksimal untuk bisa menggaet pasar dewasa untuk menikmati animasi ini. Ya sedangkan dalam eksekusinya bisa gue bilang production value dan juga budget yang bisa mereka optimalkan di dalam film ini kurang berhasil untuk bisa menggambarkan kedewasaan itu dan menjadi sebuah tontonan yang bisa menggaet banyak orang. Bisa gue bilang intinya pada akhirnya film ini gak punya target market yang benar-benar strategis dan jelas. Dan menurut gue itu adalah hal yang patut diapresiasi karena gue melihatnya pemilihan mereka untuk mengadaptasi Panji Tengkorak ini dalam medium animasi dan juga film adalah sebuah pilihan yang menurut gue pasti akan mengorbankan budget. Dan ya ketika gue nonton, gue sendiri ya cuma nonton bareng sama temen gue, satu teater cuma 2 orang, dan menurut gue itu cukup menyedihkan gitu karena sebuah film, khususnya film Indonesia, pastinya akan ditentukan oleh penayangan dan performa di hari pertama. Dan sayangnya orang Indonesia jauh lebih ingin merosting animasi jelek tapi bela-belain beli tiket dibandingin mendukung film yang benar-benar eksperimental dan menantang ini. Gue bakal bahas soal storytellingnya dulu. Gue suka gitu gimana Panji Tengkorak ini menjadi sebuah IP dalam tanda kutip komik superhero, namun dengan pendekatan silat dan juga budaya Indonesia dalam bungkus yang full fiksi. Gimana caranya bikin kisah fiksi tapi dengan unsur-unsur yang lekat dengan Indonesia. Ya gue sendiri lagi ngembangin lah project yang seperti itu, tapi bukan di film ataupun animasi tapi di game. Ya tunggu aja lah. Nah walaupun menurut gue hal tersebut ya menjadi tantangan tersendiri, karena film ini juga harus bisa menggambarkan dunia yang cukup believable. Sebenarnya ada beberapa cerita di dalam film ini yang harus kita simak. Of course, tentu saja adalah plot utamanya. Yang kedua adalah origin story dan juga pengembangan dari Panji Tengkorak selaku karakter utama, dan juga gimana dunia ini dibuat. Gue bisa bilang, untuk bagaimana film ini menggambarkan dunianya itu masih punya performa yang cukup kurang. Gue nggak bisa lihat nih sebenarnya gimana keadaannya, peperangannya ini terjadi karena apa, antar siapa, dan kerajaan yang terlibat dan para bandit ini hubungannya kayak gimana sih?
Apakah kerajaannya ada satu ini kah, atau ada kerajaan-kerajaan lain kah, dan seberapa besar nih skop kerajaan yang menjadi latar tempat di film ini. Apalagi kan Panji Tengkorak sendiri digambarin berkelana dan ya kampung halamannya pun berada di pulau yang terpencil dan agak jauh gitu. Jadi ya menurut gue film ini masih gagal dan belum berhasil lah untuk menggambarkan world building yang full fiktif, sehingga seringkali gue merasa rancu siapa, apa, dan bagaimana yang terjadi di film ini. Nah, kalau soal origin story dan pengembangan dari karakter Panji Tengkorak, gue bisa bilang secara penulisan cerita itu cukup eksperimental dan cukup berani. Dimana gue suka nih tipikal film yang dia nggak memulai dari origin story, tapi dia menceritakan secara perlahan seiring ceritanya berkembang. Tapi gue bisa bilang ya gue cuma suka konsepnya, gimana eksekusinya itu masih kurang banget. Mereka ya masih standar lah menggunakan metode flashback yang which is sebenarnya itu masih bisa gue terima. Nah, tapi justru yang kurang adalah film ini kurang bisa menggambarkan pengembangan karakter ataupun dilema yang dialami Panji Tengkorak sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan hitam untuk membalas dendam. Dilema soal kompas moral dia, tentang keputusan dia untuk membunuh atau tidak, itu nggak konsisten. Apalagi itu kalau digambarkan lebih luas gitu ya dengan tone dari film ini yang which is membunuh orang itu adalah sesuatu yang sangat lumrah di dalam film ini. Aneh aja gitu ngelihat Panji Tengkorak yang ya dengan entengnya membunuh bandit dan juga beberapa temen-temennya kayak si cewek itu yang gue lupa namanya yang juga ngebunuh orang. Ya walaupun bandit tapi tetap aja kan itu membunuh orang. Mereka yang seperti itu ngomongin soal kompas moral dan prinsip membunuh. Menurut gue itu agak kurang konsisten gitu. Dan transisi karakter Panji yang tadinya dingin, abis itu mulai percaya dengan orang, atau Panji yang tadinya nggak mau bantu orang, abis itu berubah menjadi pengen menjadi orang yang berguna dan membantu orang lain, itu kurang punya motif yang kuat dan sebab akibat yang jelas. Ya gue bisa bilang ketika film berjalan dan ketika penulis merasa dia harusnya di sini sudah berubah, ya mereka langsung ubah aja gitu. Gak ada plantingan yang cukup jelas gitu. Nah, dan yang kesatu yaitu plot utamanya. Menariknya film ini nggak hanya menceritakan tentang origin Panji, jadi origin Panji itu sendiri bukan menjadi hidangan utama, tapi film ini punya ceritanya sendiri gitu mengenai pusaka yang dijaga dan diperebutkan oleh 3 bersaudara ini. Gue bisa bilang ya secara konsep lagi-lagi menarik gitu, tapi secara eksekusi gue bisa bilang banyak banget kurangnya gitu. Apalagi ketika ada twist yang beberapa kali dibikin berlapis, atau sebab akibat dan motifnya itu cukup kurang banget gitu. Termasuk keterlibatan si karakter bandit di dalam kisah mereka bertiga ini. Nah, 3 hal yang diceritakan di dalam film Panji Tengkorak ini menurut gue kekurangan-kekurangannya itu saling berkaitan satu sama lain. Dan gue bisa bilang kekurangan dari film animasi ini bukan hanya ada di teknis secara audiovisual, tapi juga di penulisan dan storytelling. Walaupun gue juga masih bisa berasumsi, mereka juga walaupun berusaha eksperimental dan berusaha ambisius di project ini, tetap punya keterbatasan. Sehingga gue bisa asumsikan penulisan juga itu terpengaruh oleh seberapa jauh mereka bisa mengeluarkan resource dan sumber daya manusia yang optimal untuk bisa menceritakan cerita yang memungkinkan untuk mereka buat. Mungkin ceritanya bisa jauh lebih bagus, ceritanya bisa jauh lebih detail. Tapi bisa aja itu memerlukan sumber daya manusia yang jauh lebih besar gitu untuk menggambarkan cerita yang seperti itu. Jadi gue bisa bilang secara direksi integrasi antara production value audiovisual dengan storytelling mereka ini masih kerasa canggung dan kagok. Secara animasi ya gue bisa bilang lah banyak banget gambar-gambar yang kurang proporsional. Beberapa shot atau scene memang kerasa bagus, tapi itu kerasa bagus ketika dia freeze frame. Ketika dia bergerak, jujur banyak banget inkonsistensi. Selain frame rate yang gak serapet dan gak serame anime atau animasi Jepang, banyak juga lah inkonsistensi di tiap frame gitu yang seringkali secara struktur dan anatomi badan tuh kerasa agak aneh. Dan satu-satunya adegan yang gue lihat adalah adegan terdetail di film ini, itu gak nyampe 1 detik kayaknya. Itu adalah adegan ketika si Panji Tengkorak ngehil tangannya dia yang buntung. Ya intinya film Panji Tengkorak ini adalah animasi Indonesia yang punya konsep cukup berani. Gue ngelihat film ini punya target market yang bener-bener hilang, yang bener-bener abu-abu. Sehingga gue bisa bilang keberanian yang mereka taruh di film ini cukup tinggi banget. Kalau secara acting, khususnya voice acting, gue bisa bilang masih banyak yang kurang. Khususnya yang mainin karakter murni, istri si Panji, itu kerasa agak off. Dan ya sayangnya itu juga yang menjadi faktor kenapa gue gak bisa benar-benar berasa empati dengan backstory Panji.
Karena ya di setiap backstory pasti melibatkan si karakter murni ini. Dan voice acting murni ini bisa gue bilang ya cukup kaku dan agak cringe gitu. Berbanding terbalik dengan karakter utamanya, bapak podcaster dan pebasket sombong kita yaitu Bapak Denny Sumargo. Yang surprising ini menurut gue, selama gue nonton, gue ngerasa ada banyak banget spektrum emosi yang dia explore. Dan gue bisa bilang beberapa adegan, khususnya adegan emosional itu cukup bikin gue tersentuh sebenarnya hanya dari performanya dia gitu. Kayak ketika dia nangis, dia berhasil menggambarkan gitu emosi yang kerasa sedih digabung dengan amarah dan kegilaan gitu. Ya menurut gue film ini kalau misalnya punya budget yang jauh lebih gak terbatas, limitasi yang jauh lebih sedikit, gue bisa bilang potensinya bisa jauh lebih besar. Apalagi ini adalah another karakter komik silat Indonesia yang menurut gue bisa menjadi sebuah taste sendiri, apalagi buat gue yang udah bosen gitu sama konsep superhero yang pendekatannya superhero western. Menurut gue kalau misalnya eksekusinya maksimal, ini bisa menjadi film yang cukup seksi. Dan ya mungkin gitu aja review gue soal film Panji Tengkorak. Menurut gue bagus atau jeleknya film ini, menurut gue adalah film yang sebenarnya patut untuk patut untuk disupport gitu. Gue lebih berharap ya kalian lebih banyak nonton film ini gitu daripada nonton film Merah Putih One for All hanya untuk ngerosting film itu gitu. Ya sebenarnya penentuannya adalah kemarin, hari pertama yang menjadi ujung tombak dari performa film ini gitu. Ya gue harapannya sih menonton film ini ya menurut gue adalah salah satu cara yang lebih nyata untuk mensupport animasi Indonesia gitu dibandingin ngerosting yang jelek. Gue nggak bisa bilang film ini adalah film yang bagus. Film ini bukanlah film yang benar-benar bagus, banyak banget kekurangannya. Tapi mereka berani untuk ngambil segmen dan juga konsep yang benar-benar sedikit menurut gue di Indonesia ini. Yaudah gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa di channel gue, jangan lupa nonton film.